TGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. TGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Oke guys, tadi kalian semua sudah mendapat pencerahan dari instrumen obligasi dari sudut pandang investor ya. Maka sekarang saya akan membahas dari sudut pandang masih dari sudut pandang investor untuk saham. Oke, kapan sih investor bisa membeli saham dan kapan bisa menjualnya? Oke, untuk seorang investor yang akan membeli saham di Bursa Efek Indonesia, karena investor Indonesia sebaiknya membeli saham di Bursa Efek Indonesia dan menjualnya pun di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan-perusahaan itu adalah perusahaan yang ada di Indonesia, di mana kita akan lebih mudah mengamati secara fundamental perusahaan yang ada di Indonesia maupun secara teknikalnya. Di saham adalah bukti kepemilikan. Ketika seseorang membeli saham, katakanlah, ini contoh ya, angkanya bukan angka sebenarnya, saham Astra di harga Rp500. Dia beli di Bursa Efek Indonesia, tentu belinya melalui perantara atau apa yang disebut broker. Ya. Itu dia mengeluarkan uang katakan Rp5 juta untuk membeli saham Astra. Ketika dia membeli dengan harga saham Astra Rp500, ya, Rp500 per lembar sahamnya, maka dia holding saham tersebut senilai 5 juta. Itu yang dia lihat harga belinya Rp500. Harga saham Astra berfluktuasi, kadang di atas 500, kadang di bawah 500. Bergerak karena memang saham tersebut termasuk saham yang liquid. Ya. Nah, ketika harganya sudah di atas 500, harga itu bergerak, polanya meningkat menjadi 700, katakan setelah dia holding 2-3 minggu begitu, ya. Harga itu menjadi 700, maka saatnya dia menjual saham Astra tersebut. Dan dia mendapatkan cuan atau keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dikurangin harga beli. Dikali lembar saham yang dia miliki. Berarti persentase aja kita ngomong ya. Misalkan 700 dia jual, sementara dia beli di harga 500, maka ada keuntungan 200. Kalau dibandingin modal awal yang 500, maka keuntungan itu hanya cukup besar sebesar 40%. Apakah itu mungkin kalau kita bicara di saham untuk kurun waktu periode yang dia pegang selama tadi sekitar 2-3 bulan ke depan? Bisa terjadi. Kenapa bisa terjadi? Analisanya bagaimana? Analisanya sederhana. Ketika tingkat suku bunga Bank Indonesia diturunkan oleh Bank Sentral, maka otomatis leasing company atau kredit yang diberikan untuk membeli kendaraan itu akan ikut turun. Bunga kredit kendaraan akan ikut turun. Dan karena bunga kredit kendaraan, yang membeli mobil tentu akan meningkat. Karena yang membeli mobil meningkat, potensial keuntungan perusahaan Astra tersebut menjadi lebih besar. Sehingga karena potensial keuntungan perusahaan tersebut menjadi lebih besar, maka harga saham tersebut akan tercermin di Bursa Efek Indonesia yang akan terjadi peningkatan karena peminatnya menjadi lebih banyak. Itulah analisa fundamental yang bisa dilakukan oleh para investor dalam hal ini Gen Z maupun milenial. Oke. Dan ketika dia dapat cuan, dapat untung sebesar 40%, ya selayaknya dijual lah, nggak usah di holding terus, gitu kan. Kondisi itu kondisi yang bukan tidak mungkin dalam investasi di saham. Namun perlu diingat bahwa obligasi maupun saham, dua-duanya termasuk instrumen keuangan, masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Jadi, obligasi tadi dengan karakternya yang seperti tadi, cuannya tidak sebesar saham, namun resikonya lebih kecil daripada saham. Jadi, Gen Z maupun milenial sekali lagi diingatkan, mungkin Anda juga pernah mendengar bahwa potensial keuntungan itu berbanding lurus dengan potensial kerugian. High profit, high risk. High risk, high profit. Jadi, saham itu lebih beresiko daripada obligasi. Ya. Untuk
Gen Z maupun milenial yang belum paham mengenai saham maupun obligasi dan bagaimana menganalisa secara fundamental maupun nanti ke arah teknikal analisanya, beli aja reksadana. Reksadana karena yang memikirkan hal itu tadi yang kita sebutkan dalam episode ini adalah si manajer investasi. Jadi Anda nggak usah pusing-pusing memikirkan, ini isinya apa aja nih reksadana ini, cuan apa enggak ya? Nah, nggak usah pusing-pusing begitu. Ada orang yang kita bayar untuk memikirkan itu. Nah, itu adalah manajer investasi. Kita cukup membeli produk reksadananya aja. Demikian Gen Z maupun milenial, sedikit pencerahan mengenai saham dan reksadana. Episode selanjutnya kita akan bahas mengenai reksadana secara lebih terperinci. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Salam sip punya.